Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya Yura. Nah, kali ini saya akan membahas soal teknis lagi. Ini materinya adalah dasar komunikasi ya, teman-teman. Jadi di sini saya akan memunculkan soal-soal yang berkenaan dengan materi dasar komunikasi. Nah, sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu jika suara saya agak serak-serak gitu ya, teman-teman, karena memang lagi kurang enak badan. Namun karena terlanjur PPT-nya udah aku bikin, jadi agak kepikiran kalau nggak cepet diupload gitu ya, teman-teman. Jadi juga persiapan kalian udah mepet banget. Semoga ini membantu kalian ya untuk mempersiapkan tes P3K. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dahulu ya teman-teman, agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Salah satu faktor penunjang keberhasilan komunikasi yang efektif adalah faktor etos atau nilai-nilai pada diri komunikator. Secara teoritis, hal-hal apa sajakah yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? A. Kepercayaan dan daya tarik, B. Kepercayaan dan latar belakang budaya, C. Emosi dan intelektual, D. Daya tarik dan kecerdasan, dan yang E adalah kepercayaan dan intelektual. Nah, di sini teman-teman jawabannya adalah yang A ya teman-teman, karena di situ ada kepercayaan ya teman-teman. Jadi di situ kepercayaan masuk kepada faktor penunjang keberhasilan komunikasi yang efektif. Jadi di situ ada kepercayaan oleh siswa ya teman-teman terhadap kita sebagai guru yang menyampaikan materi pembelajaran. Lalu juga ada daya tarik yang menjadi faktor penunjang keberhasilan komunikasi. Jadi kita mempunyai daya tarik yang bagus seperti itu untuk membuat siswa tertarik mengikuti mata pelajaran kita. Nah, di sini sudah sesuai ya teman-teman. Di sini masuk ke faktor komunikator atau guru. Jadi di sini guru sebagai komunikator seperti itu menyampaikan informasi kepada siswa dan siswa itu yang menerima informasinya. Nah, di situ jadi yang mempengaruhi itu ada dua, credibility dan attractiveness ya teman-teman. Jadi kalau credibility itu adalah kepercayaan, lalu kalau attractiveness itu adalah daya tarik ya teman-teman atau atraksi. Nah, di situ kredibilitas berada pada persepsi komunikan, sedangkan daya tarik atau atraksi sangat ditentukan pada diri komunikator. Jadi di sini dari faktor guru dua-duanya itu masuk ya teman-teman. Jadi soal ini jawabannya adalah yang A. Seorang guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang kurang tepat mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran? Yang A. Mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. B. Merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak atau eksplorasi. Yang C. Mendorong minat siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang D. Mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Yang E. Mendorong motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini yang teman-teman yang diminta adalah yang kurang tepat. Jadi di sini kalau opsi yang A mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran, saya kira di sini keberhasilan gurunya itu tidak hanya tergantung pada kemampuan atau keterampilan bertanya seorang guru ya teman-teman. Jadi banyak faktor di situ, tidak hanya tergantung pada kemampuan bertanya mereka. Jadi di situ sudah jelas bahwa opsi A itu kurang tepat ya teman-teman. Nah, kita lihat opsi yang lainnya. Jadi merangsang siswa mencari bahan yang lebih banyak. Nah, di sini kan bisa ya teman-teman. Jadi guru itu bisa mengajukan pertanyaan yang sifatnya stimulasi ya teman-teman atau rangsangan seperti itu. Baik itu akan mendorong minat mereka, motivasi mereka, dan mengembangkan konsep diri mereka seperti itu. Jadi di sini yang kurang tepat itu adalah opsi yang A, karena keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran itu banyak faktor ya teman-teman. Jadi tidak hanya karena keterampilan guru dalam bertanya seperti itu ya teman-teman. Baik penggunaan media, penggunaan metode, kemampuan profesional mereka, pedagogik mereka. Jadi luas banget kalau masalah keberhasilan guru dalam menyampaikan pokok pelajaran. Jadi di sini opsi yang kurang tepat adalah opsi yang A. Nah, ini dia teman-teman, sudah saya cari. Jadi fungsi pertanyaan itu adalah yang pertama mendorong minat dan motivasi. Jadi sama-sama ada tadi di opsi ya teman-teman. Namun berada di beda opsi. Jadi minat sendiri dan motivasi sendiri. Jadi di situ dua-duanya masuk kepada fungsi pertanyaan.
Lalu yang kedua adalah mengevaluasi persiapan siswa dan mengecek pemahaman siswa terhadap suatu tugas. Yang ketiga adalah mendiagnosis kekuatan dan kelemahan siswa. Yang keempat adalah mereview apa yang telah diajarkan. Yang kelima mengarahkan siswa untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan baru dalam menggali permasalahan. Yang keenam merangsang siswa mencari bahan untuk data. Yang terakhir adalah mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. Jadi semuanya ada ya teman-teman, kecuali yang mengukur keberhasilan guru tadi ya teman-teman. Jadi di situ tadi opsinya sudah benar yang kita pilih. Seorang guru menyampaikan materi pembelajaran secara langsung melalui aplikasi video conference yang diikuti oleh siswa secara terpisah. Komunikasi yang terjadi pada kasus tersebut adalah A. Komunikasi langsung satu arah, B. Komunikasi media internet, C. Komunikasi media massa, D. Komunikasi langsung bermedia, E. Komunikasi langsung dua arah. Nah, di sini ya teman-teman, kita kan kalau aplikasi video conference, ini kata kuncinya, ini kan menggunakan aplikasi ya teman-teman. Jadi aplikasi itu kan kita menggunakan media ya teman-teman. Jadi tidak berkomunikasi atau bertemu langsung seperti itu. Namun memang komunikasinya dilakukan secara langsung, bisa kita bertatap muka seperti itu. Namun memang memerlukan adanya media atau aplikasi di sini ya teman-teman. Jadi di sini masuk kepada yang komunikasi langsung namun yang bermedia seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, kalau yang mediated communication itu komunikasi bermedia telah mampu memadukan komunikasi berlambang bahasa dengan komunikasi berlambang gambar serta warna. Hal ini dapat kita saksikan dalam bentuk film, televisi maupun video yang dewasa ini telah melanda masyarakat di berbagai belahan dunia. Nah, kita lihat di sini bisa penggunaan video ya teman-teman. Jadi tadi masuk ya teman-teman di sini aplikasi video conference. Kita ke soal berikutnya, perhatikan contoh kegiatan berikut ini. Nomor 1, menyampaikan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan hal-hal apa yang harus dilakukan baik guru maupun siswa pada pembelajaran. Yang ketiga, menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas pada pembelajaran yang akan dilakukan. Contoh ketiga hal tersebut dalam kegiatan komunikasi termasuk kegiatan dalam upaya untuk menyamakan titik-titik dalam komunikasi. A. Tujuan, B. Prasangka, C. Persepsi, D. Perspektif, dan E. Visi. Nah, di sini tujuan dari menyampaikan tujuan yang ingin dicapai, lalu mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan, dan juga menyampaikan topik atau materi apa saja yang akan dibahas itu masuk kepada aktivitas untuk menyamakan persepsi ya teman-teman. Karena di sini penting sekali, persepsi itu adalah makna pesan. Kalau tidak disamakan maka akan berakibat fatal nanti ya teman-teman, karena di sini berdasarkan urutannya itu yang pertama adalah persepsi dahulu, lalu akan masuk kepada interpretasi, lalu ke understanding dan juga action. Nah, kalau misalnya kita memaknai pesan itu berbeda, yaitu perbedaan makna pesan, salah persepsi, maka akan menghasilkan salah menafsirkan juga maksud pesannya yang disebut misinterpretation, yang akibatnya akan salah paham ya teman-teman. Jadi misunderstanding, hasilnya akan misaction seperti itu. Nah, jadi penting sekali di sini untuk menyamakan persepsi dalam komunikasi. Komunikasi itu merupakan proses simbolik. Pernyataan ini merupakan A. Prinsip komunikasi, B. Istilah, C. Tujuan, D. Bentuk, dan E. Fungsi. Nah, di sini jawabannya adalah yang prinsip komunikasi ya teman-teman. Jadi di sini sudah saya rangkumkan ada 12 prinsip komunikasi. Yang tadi di soal itu adalah prinsip yang pertama, yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Jadi di sini jawaban untuk soal ini sudah betul ya teman-teman, jawabannya adalah yang A. Nah, kita lanjut contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas, yaitu A. Guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. B. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. Yang C. Siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditujukan kepadanya. D. Siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. Dan yang E. Guru bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti oleh siswa. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kalau opsi yang A, guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Nah, instruksi di sini
tampaknya lebih kepada yang verbal ya teman-teman, bukan non-verbal seperti itu. Jadi dikatakan secara langsung instruksinya seperti apa, diucapkan seperti itu ya teman-teman. Karena di situ juga ada kata dengan tegas. Lalu di situ juga maksudnya adalah agar siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. Nah, kalau ini pesannya nonverbal, maka akan sulit ya teman-teman diterima oleh siswa. Jadi di situ bukan termasuk kepada pesan yang nonverbal. Jadi ini masuk kepada yang verbal. Nah, kita lihat opsi yang B, guru memberikan standing applause. Nah, standing applause ini kan tepuk tangan ya teman-teman sampai berdiri seperti itu. Jadi di situ juga tidak ada sepatah kata pun di situ ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan suara sama sekali komunikasinya. Jadi hanya gerakan seperti itu. Nah, di situ bisa masuk kepada yang nonverbal. Namun kita harus lihat opsi yang lainnya dahulu. Yang C, siswa menanggapi langsung pertanyaan. Nah, di sini menanggapi langsung pertanyaan otomatis kan menjawab ya teman-teman. Cara menanggapinya, jadi kita masih menggunakan suara kita, jadi verbal ya teman-teman komunikasinya seperti itu. Jadi di sini bukan masuk kepada yang pesan nonverbal. Lalu kita lihat opsi yang D, sama kegiatan bertanya di sini kan kita mengutarakan langsung ya teman-teman pertanyaan tersebut. Ini juga sama kalau yang D itu siswanya namun yang E adalah gurunya. Nah, jadi di sini yang masuk kepada nonverbal satu-satunya adalah opsi yang B ya teman-teman. Soal selanjutnya, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, saya ingin mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dahulu ya teman-teman agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Perhatikan kata atau istilah liquid dalam pembelajaran IPA dengan kata istilah liquid atau likuiditas dalam pembelajaran IPS. Istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini biasanya disebut A. Hambatan personal, B. Lisan, C. Budaya, D. Semantik, E. Hambatan tulisan. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, jadi kalau personal ini tidak, karena ini berkenaan dengan suatu bahasa seperti itu ya teman-teman. Jadi liquid di sini sama, penulisannya pun sama, namun maknanya berbeda kalau di IPA dan IPS. Jadi kalau personal bukan, lisan ini juga bukan, karena ini juga berkenaan dengan tulisan ya teman-teman. Lalu budaya juga bukan, tidak dijelaskan bahwa itu dari kebudayaan mana atau mana seperti itu ya teman-teman. Kalau yang semantik ini bisa masuk ya teman-teman, karena di sini adalah cabang dari linguistik yang mempelajari mengenai makna bahasa. Jadi di sini kan maknanya bisa beda kalau di IPS dan IPA. Kalau tulisan juga bukan ya teman-teman. Jadi di sini yang paling masuk adalah yang D. Nah, kita lihat di sini ini diambil dari modul pedagogi SIM PKB P3K seperti itu. Gangguan semantik itu adalah pengetahuan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya. Nah, di sini yang saya maksud. Jadi kalau semantik itu adalah cabang dari linguistik yang mempelajari mengenai makna bahasa seperti itu. Jadi maknanya berbeda ya teman-teman, jika dipakai di dalam suatu konteks yang berbeda. Jadi kalau tadi adalah IPA dan IPS. Nah, kalau di sini yang dipakai orang Sunda dan juga yang dipakai orang Jawa ya teman-teman. Jadi maknanya bisa berbeda seperti itu. Nah, itu masuk kepada gangguan semantik. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik yaitu. Nah, ini udah pernah aku bahas ya, ini juga keluar dalam tes P3K kemarin yang tryout ya teman-teman dari SIM PKB seperti itu. Ini aku bikin kata kuncinya itu adalah reach ya teman-teman. Jadi di situ R, E, A, C dan H ya teman-teman. Jadi reach seperti itu. Jadi di situ satu-satunya yang sesuai adalah opsi yang B, jadi respect, empathy, audible, clarity, and humble. Nah, kita lihat di sini sudah sesuai dengan modul pedagogi P3K SIM PKB. Jadi respect di situ adalah yang pertama. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif. Yang kedua adalah empati, lalu audible, clarity, and humble. Jadi kita singkat menjadi reach seperti itu ya teman-teman dibacanya kalau dalam bahasa Inggris. Pada saat tertentu, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Hal ini merupakan hambatan komunikasi antara guru dan siswa dalam bentuk A. Gangguan kepentingan, B. Fisik, C. Semantik,
D mekanik, E gangguan budaya. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Jadi di sini kalau semantik sudah pasti tidak mungkin karena konteks soalnya seperti tadi sebelumnya kita udah bahas ya teman-teman. Jadi kalau fisik juga tidak, sama sekali tidak mention atau menyebutkan masalah fisik di situ. Jadi di sini kalau yang mekanik juga bukan ya teman-teman. Nanti ada contoh soalnya di belakang. Kalau budaya saya rasa juga bukan. Jadi di sini yang masuk adalah gangguan kepentingan. Nah, mengapa ini masuk kepada gangguan kepentingan? Jadi di sini siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika ia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas. Jadi di situ kepentingannya berbeda ya teman-teman. Jadi siswa sudah merasa tidak jelas, sudah bingung dan semakin stres. Namun guru terus menjelaskan. Ini akan menjadi hambatan ya teman-teman. Ini masuk kepada hambatan atau gangguan kepentingan. Nah, kita lihat di sini gangguan kepentingan itu adalah komunikasi hanya akan memperhatikan pesan yang dianggap ada hubungannya dengan kepentingan dia. Jadi kalau di sini siswanya sudah menganggap penjelasan guru itu tidak jelas, makin bingung dan bikin stres, maka dia pikir itu sudah tidak penting bagi dia ya teman-teman. Jadi kepentingan membuat seseorang selektif dalam menanggapi suatu pesan. Jadi kalau udah ngerasa nggak penting, jadi mereka akan memfilter ya teman-teman. Jadi komunikasi itu mereka tidak akan masuk ke mereka seperti itu. Jadi di situ masuk kepada gangguan kepentingan. Nah, pada saat tertentu peserta tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru karena dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, bingung, dan membuat stres. Nah, ini sesuai dengan kalimat yang ada di soal ini ya teman-teman. Jadi jawaban ini sudah betul adalah yang A. Suara yang terputus-putus akibat mikrofon yang jelek atau gambar yang buram, banyak semut karena TV yang rusak. Hal tersebut dalam komunikasi masuk kepada gangguan. Nah, ini dia teman-teman yang tadi aku bilang ada contoh untuk gangguan yang mekanik. Jadi di sini berkenaan dengan gangguan yang mekanik. Nah, yang kepentingan udah kita ada contohnya tadi, semantik juga, fisik sama sekali tidak menyebutkan masalah fisik di sini teman-teman, budaya juga. Jadi satu-satunya yang masuk adalah yang gangguan mekanik. Nah, mengapa hal tersebut masuk kepada yang gangguan mekanik? Kita lihat di sini. Jadi di situ gangguan ini terjadi pada alat atau media yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Jadi kalau gangguan mekanik itu terjadi pada alat atau media ya teman-teman. Nah, contohnya itu suaranya bisa terputus-putus akibat mikrofon yang jelek. Jadi mikrofon di sini adalah kata kuncinya. Jadi ini masuk kepada alat atau media yang digunakan ya teman-teman sebagai sarana untuk berkomunikasi. Jadi itu masuk kepada yang gangguan mekanik. Salah satu kelebihan komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka atau direct communication adalah A. Komunikator dan komunikan mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. B. Komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung. C. Komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. Yang D. Komunikator dan komunikan dapat mengatur topik yang akan dibicarakan. Yang E. Komunikator dapat memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, ini untuk yang komunikasi secara langsung atau tatap muka yang disebut dengan direct communication. Jadi secara langsung seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lihat opsi yang A. Jadi di situ bisa mengetahui respon secara langsung pada saat komunikasi berlangsung. Nah, ini masuk ke akal ya teman-teman, karena kita melakukan tatap muka langsung seperti itu. Jadi kita bisa tahu respon yang diberikan pada saat itu juga, berbeda dengan kalau kita menggunakan telepon seperti itu. Kita tidak bisa melihat langsung responnya bagaimana, hanya mendengar seperti itu ya teman-teman. Di sini kata mengetahui ini lebih ke melihat daripada mendengar. Jadi di sini bisa masuk ya teman-teman. Namun kita lihat opsi yang lainnya juga. Yang B, komunikator dan komunikan bisa saling menyapa langsung. Nah, ini meskipun bukan direct, jadi indirect pun bisa ya teman-teman, saling menyapa langsung seperti itu. Lalu kita lihat opsi yang C, komunikator akan mudah memprediksi respon yang terjadi pada komunikan. Jadi bukan memprediksi respon ya teman-teman, seharusnya mengetahui responnya. Jadi karena kita bertemu langsung seperti itu, bukan memprediksi, malah mengetahui langsung responnya bagaimana seperti itu. Nah, yang memprediksi ini berarti juga tidak mungkin ya teman-teman. Nah, kalau yang D di situ, saya rasa meskipun yang direct maupun yang indirect itu sama-sama bisa kita atur topik yang akan kita bicarakan ya teman-teman. Jadi di sini yang paling masuk itu adalah opsi yang A.
Jadi komunikator dan komunikan dapat mengetahui respons secara langsung pada saat komunikasi berlangsung karena memang bertemu seperti itu. Nah, ini adalah contoh komunikasi langsung, direct, dan yang indirect. Jadi, komunikasi yang tidak langsung itu contohnya menggunakan media perantara. Namun, kalau yang langsung itu bisa terjadi di seminar, jadi di situ ada narasumber, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah soal terakhir dalam materi dasar komunikasi di video ini. Namun, memang ternyata materi mengenai dasar komunikasi itu cukup luas ya teman-teman. Selama ini kita hanya fokus kepada teori belajar, konsep penilaian, padahal dasar komunikasi itu juga luas dan banyak hal yang bisa dijadikan soal di situ. Jadi mungkin aku bikin jadi 2 part atau berapa gitu. Silahkan ditunggu, mungkin ada part kedua mengenai materi dasar komunikasi ya teman-teman. Nah, aku juga mau ngasih masukan kepada teman-teman yang udah tahu passing grade-nya dan merasa kalau passing grade-nya itu terlalu tinggi. Jadi jangan down dan jangan kecewa berlama-lama karena kalian harus segera menentukan rencana kalian selanjutnya. Baik itu misalnya menambah belajarnya, menambah doanya, meminta restu orang tua. Jadi jangan terlalu lama-lama kalian kecewa seperti itu ya teman-teman. Jadi harus bangkit. Dan juga di sini aku pikir udah bagus ya teman-teman karena pemerintah itu ingin mencetak calon P3K yang berkualitas. Jadi meskipun CPNS ditiadakan untuk guru, namun kualitas juga tidak kalah atau sama ya teman-teman dengan PNS nanti seperti itu. Apalagi mereka yang sudah memiliki cerdik kan benar-benar dihargai karena tidak mudah juga untuk mendapatkan cerdik seperti itu ya teman-teman. Nah, kalian juga jangan down ya teman-teman karena dibanding dengan CPNS yang bisa jadi saingannya itu ratusan bahkan ribuan. Jadi di sini kalian sudah enak seperti itu dan juga saingan kalian hanya diri kalian sendiri. Maka dari itu kalian harus benar-benar bisa melawan kemalasan kalian untuk belajar, lalu kemalasan untuk berdoa dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk meminta restu orang tua ya teman-teman karena itu juga penting. Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah, nah ini sama dengan yang udah aku jelasin di soal sebelumnya ya teman-teman. Jadi yang penting untuk dilakukan adalah menyamakan persepsi dahulu. Lalu urutannya adalah interpretasi ya teman-teman. Jadi di sini yang masuk. Nah, setelah itu baru pemahaman ya teman-teman. Jadi understanding dan akhirnya adalah action seperti itu. Nah, ini yang udah sesuai urutannya adalah opsi yang B. Nah, ini ya teman-teman. Jadi penjelasannya sama dengan soal sebelumnya. Jadi awalnya itu harus disamakan terlebih dahulu makna pesannya yaitu persepsinya. Setelah itu ada kegiatan interpretasi ya teman-teman karena kalau makna pesannya atau persepsinya sudah beda maka akan menghasilkan salah menafsirkan maksud pesan yaitu misinterpretation yang akan berakibat pada misunderstanding atau salah paham. Hasilnya akan misaction. Jadi awalnya itu persepsi dahulu lalu interpretasi, understanding dan juga action ya teman-teman. Nah, finally, terima kasih teman-teman karena udah nonton video-video aku. Semoga kalian lulus P3K. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.